Kenapa Hiseng? Karena untuk proses saya merintis Hiseng Dimsum ini penuh dengan berbagai pengorbanan. Kadang kita tuh sesekali ketika sedang berjuang tuh harus melihat ke belakang, lihat spion kalau saya bilang. Kenapa? Karena ketika kita lihat spion sesekali, lihat ke belakang, apa yang udah kita korbankan sebelumnya, pada akhirnya kita ngebangun mental kita lagi, kayak kita udah sampai sini nih, sayang kayaknya kalau kita harus putar arah, udah lanjut aja dulu gitu. Doa dan usaha itu laksana sepasang sayap seekor burung. Kalau salah satunya tidak kokoh, maka tidak akan sampai burung itu sampai tujuan. Tapi kalau dua-duanya kokoh, pasti akan sampai ke tujuan itu gitu. Jadi doa dan usaha ya harus sama-sama kuat lah gitu. 90,9 FM X Channel, inspirasi segala generasi. X People, balik lagi di Titik Temu bareng saya Ardiansyah. Program kolaborasi kali ini bareng HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Dan spesial di Titik Temu kali ini kita bakal ngobrol sama pemilik dari Hiseng Dimsum yang rame banget, viral banget. Ini juga produknya pasti udah nyampe ke kamu juga mungkin ya X People. Nah, tapi kita bukan cuman bakal ngenalin soal produknya, kita bakal belajar dari cerita yang nanti disampaikan sama Kang Noval, owner dari Hiseng Dimsum. Assalamualaikum Kang, apa kabar? Waalaikumsalam. Baik Kang, sehat. Alhamdulillah luar biasa ya. Alhamdulillah luar biasa. Oke, Kang. Kita ingin dengar nih ceritanya mungkin ya di balik kalau kita lihat gitu ya, mungkin X People ada yang baru dengar Hiseng Dimsum. Nah ini saya nggak tahu nih Kang, kalau ini juga perlu dikenalkan mungkin ya ke pendengar kita. Hiseng Dimsum ini apakah secara brand memang langsung bisnis to konsumen gitu ya, atau B2B atau seperti apa? Nah ini mungkin nanti kita ceritakan juga ya ke pendengar kita. Nah sebelum ke sana X People, kita pengen tahu dulu, kita pengen kenalan dulu. Kang Noval, silakan mungkin perkenalkan diri, terus ya mungkin sekarang kegiatannya ada apa aja nih? Iya, nama saya Naufal Syihab Mujahid Sudrajat. Biasa dipanggil Opang ya. Jadi kalau Opang panggilannya. Opang, betul. Jadi awalnya dulu sih waktu di kampus ya. Waktu di kampus semester 1 di BEM, jadi sama senior dipanggil Opang gitu. Jadi sampai sekarang sih nggak di kampus doang, di mana-mana panggilnya Opang gitu ya jadinya. Jadi panggilan khas gitu ya. Panggilan khasnya Opang gitu. Kalau sekarang sih sehari-hari ya ngurus dimsum aja sih ya. Ngurus dimsum sama ya rutinitas lain saya secara pribadi mungkin ya nge-gym gitu, itu aja sih. Jadi fokus bangun usaha sih sekarang ya. Oke, fokus ngebangun usaha dan tadi dimsum ya, yang dimsum. jadi core bisnisnya di sana. Betul. Oke, ini menarik, ada Hiseng Dimsum. Secara kalau kita stalking Instagramnya ada ya Hiseng Dimsum ya. Tapi tulisannya gimana Kang? Huisaeng ya, secara tulisan ya. Betul, tapi dibacanya Hiseng. Nah ini menarik nih, nama yang mungkin bagi warga lokal. Ini kan apa itu Hiseng gitu, apalagi ditulisnya juga kan Huisaeng ya. Huisaeng. Nah kita pengen tahu Kang, mungkin kita tahu ini dimsum. Nah mungkin kita ingin tahu apa sih arti dari Hiseng itu sendiri, kenapa milih namanya Hiseng? Gimana tuh Kang? Jadi memang rumit sih memang bacanya. Saya juga sadar itu ketika saya dulu milih brand nama Hiseng ini, saya juga sadar akan rumit sebenarnya dibaca oleh beberapa orang ya, oleh customer juga sama. Tapi memang ya itu udah keputusan aku gitu ya. Namanya emang nggak familiar gitu. Karena dulu tuh sejarahnya adalah kenapa milih Hiseng dan kenapa bahasa Korea. Karena dulu ayah saya tuh punya usaha, punya bisnis. Ada kliennya tuh orang Korea, perusahaan di Korea di Seoul gitu kan. Terus akhirnya nuntut aku untuk belajar bahasa Korea waktu itu. Selama sekitar berapa ya, mungkin 8 bulan lah ya saya belajar bahasa Korea. Terus ya udah lama tuh gak dipakai kan bahasa Koreanya. Jadi tapi kalau baca tulis saya masih lancar gitu ya. Jadi kayak sayang deh, udah dipakai aja nih bahasa Korea, tapi kita pakai untuk apa gitu kan. Terus ya udah waktu itu pas ngerintis dimsum ini, ya udah gua pakai bahasa Korea deh kayaknya gitu kan untuk brandnya. Nah kenapa Hiseng? Karena untuk proses saya merintis Hiseng Dimsum ini penuh dengan berbagai pengorbanan. Sebenarnya kayak gitu sih awalnya. Itu secara artinya?
Atau seperti iya, apa? jadi sebenarnya maknanya itu adalah hiseng itu kan adalah pengorbanan, artinya Oke. artinya itu pengorbanan. Secara bahasa ya? Secara bahasa, sacrifice gitu kan. Tapi maknanya luas gitu ya, pengorbanannya itu bisa pengorbanan atas waktu, kita dedikasi, ketulusan kita dalam bekerja, keikhlasan gitu kan. Kemudian juga terkait prioritas dan sebagainya. Sebenarnya maknanya luas sekali gitu ya. Dan memang itu adalah refleksi dari diri saya ketika saya waktu sebelum merintis akhirnya menemukan Hiseng Dimsum ini gitu. Karena Hiseng Dimsum ini kan saya baru mulainya itu startnya itu di 2021 5 Januari ya. Itu masih masanya COVID dong. Masih masanya COVID, bener banget. Nah saya tuh udah merintis usaha tuh dari sekitar 2018 ya, jadi semester 1 kuliah, dan itu tuh ups and down gitu ya. Jadi ya seringnya gagalnya gitu kan, sampai akhirnya yang nemu Hiseng ini, terus saya ngerasa kayak sampai di titik ngerintis loh, kan waktu itu padahal baru ngerintis lagi ya si Dimsum itu, sampai di titik itu kayak penuh pengorbanan, dan itu tuh sekaligus doa gitu, dari pengorbanan ini mudah-mudahan berbuah hasil yang baik gitu ke depannya. Sebenarnya sesimpel itu sih, tapi maknanya dalam lah gitu ya. Oke, karena mungkin pemilihan nama itu mungkin X People ya, ini bukan sekedar nyari keren, nyari sesuatu yang mungkin ya sekedar nama gitu, bukan itu, tapi ada perjuangan, ada pengorbanan tadi. Betul. Ya. Pengorbanan yang itu sejalan sama perjalanan bisnisnya juga. Iya, betul. Karena sebelumnya udah mulai dari 2018. Iya, saya 2018 cobain beberapa usaha, dan selalu F&B sih ya. Nyobain usaha ayam geprek dulu sekitar 2 tahun. Itu gagal juga atau gagal. gimana? Iya, 2 tahun berjalan, terus pada akhirnya kan dihadapi pandemi kan. Terus akhirnya nggak bisa lanjut lah, karena memang cash flow-nya waktu itu juga akhirnya ancur-ancuran gitu kan. Terus coba untuk usaha kopi, sate asin gitu kan, sampai buka ayam geprek lagi, sampai akhirnya ya berangkat nemu Dimsum ini gitu kan. Jadi ya selain memang refleksi beberapa tahun sebelumnya gitu waktu itu gitu kan, sama ya harapan juga dan doa gitu, karena saya percaya gitu ya, ketika kita mendedikasikan sesuatu gitu ya dengan penuh dan tulus gitu, dengan rasa ikhlas, pasti sih yang namanya Allah mah akan balas gitu nanti. Makanya harapannya gede gitu dengan nama Hiseng ini gitu. Jadi memang waktu itu kan dihadapin pilihannya, pilih nama yang bisa catching gitu kan ya, ibaratnya untuk ke customer atau apa, atau pilih nama yang sowan lah ibaratnya ya, sowan kayak kita ini punya makna tapi ya akan aneh didengar oleh pembeli gitu kan. Tapi saya percaya mungkin nggak apa-apa lah namanya punya makna dan aneh, tapi nanti kita mainnya di branding aja mungkin. Kalau udah orang suka nanti kan jadi top of mind orang-orang, nama mah nggak masalah mungkin ya gitu. Oke, ada nggak Kang pembeli yang memang ya kan kita tahu ya sekarang dari Akang tadi dibilang namanya Hiseng nyebutnya ya, tapi mungkin konsumen lain yang baru-baru nyebutnya salah, banyak juga itu. Banyak. Tiap kayak apa ya? Kalau misalnya ngisi talk show nih ada yang ngomong husang. Macam-macam lah, udah aneh-aneh gitu kan nyebutnya. Tapi saya mau ajarkan karena saya pun menyadari itu pasti akan sulit gitu ya untuk nyebut si brand ini gitu kan, susah lah pasti karena kan nggak familiar banget gitu ya. Betul. Pasti susah banget. Ada yang ngiranya ini bahasa Chinese gitu kan apa-apa, jadi udah macam-macam. Tapi ya lama kelamaan alhamdulillah kita bangun reputasi ya, pada akhirnya orang juga ya udah gitu, nggak yang permasalahkan lah nama gitu. Iya. Tapi dan terbukti ya sampai hari ini terus berjalan, bertumbuh juga ternyata ya. Dari 2021, berarti ini tahun ke-4 ya. Menuju 5 ya. Oke, nah Kang, ini banyak sebetulnya poin menarik yang kita ingin bahas. Tapi mungkin pertama, why Dimsum? Oke. Kenapa milih Dimsum gitu? Karena kan sebelumnya ada track record soal F&B, ya mungkin kehantam banyak hal mungkin ya. Akhirnya coba lagi yang lain gitu. Dimsum ini awalnya nyoba juga atau memang udah hasil belajar dari banyak pengalaman, akhirnya oke, Dimsum saya yakin ini sukses nih. Atau kayak gimana prosesnya tuh? Gak sengaja. Gak sengaja Gak bahkan? sengaja, bener. Saya tuh di tahap gak suka dimsum loh. Saya tuh di tahap sangat-sangat melihat dimsum ini adalah makanan yang gak worth gitu, karena mahal kan. Ibaratnya dulu tuh ya kita kan waktu masih SMA SMP dulu kan kayak 13.000 isinya cuma 3 piece gitu, kayak apaan sih gitu kan, mahal gitu. Sampai akhirnya gak sengaja dulu tuh, jadi aku pas jualan geprek itu ngadain menu dimsum. Jadi ngadain menu dimsum itu kan Kang, tapi ngambil dari orang dimsumnya dulu tuh, ngambil dari vendor lain. Sampai akhirnya geprek 2 tahun itu kan ya akhirnya tutup. Coba buka sate asin, coba buka kopi, sampai akhirnya saya buka geprek lagi, ngadain menu dimsum lagi. Waktu itu akhirnya saya ganti vendor.
Saya ganti vendor, terus waktu itu inspirasinya memang ya vendor saya ini gitu ya. Saya ngelihat waktu itu tuh banyak banget freezer nih di pabrik dia gitu. Saya ngelihat itu jadi inspirasi saya waktu itu kayak wah kalau dia bisa saya juga harusnya bisa. Akhirnya pulang dari situ saya riset resep sendiri selama sekitar mungkin 2 minggu ya. Karena saya dari dulu tuh selalu bikin segala hal tuh riset sendiri, resep dari ayam geprek, sate asin dulu itu sendiri semuanya. Jadi dimsum pun saya tuh pengen create sendiri. Jadi kayak gak tahu ya, saya tuh usaha saya selalu sendiri ya. Saya sendiri sampai sekarang juga saya dimsum ini kan sendiri gitu ya secara ownership gitu. Dan saya tuh selalu pengen create something tuh benar-benar mahakarya masterpiece saya sendiri gitu. Jadi makanya resep pun saya sendiri gitu tuh ya riset. Ngambil dari manapun ya, entah dari YouTube, terus juga dari buku-buku masak lah yang online gitu atau apapun saya coba riset. Berarti latar pendidikan kuliner Nggak ada. Saya satu administrasi bisnis. Cuman emang senang masak aja gitu, senang-senang ngulik-ngulik aja gitu. Jadi ya udah tuh riset resep sendiri, terus juga saya coba dari dimsum yang produksian orang lain saya coba kulik-kulik juga gitu sampai akhirnya di-combine ya nemulah resep hiseng dimsum ini. Terus saya coba tes market gitu kan ke teman-teman dulu. Alhamdulillah banyak yang repeat order tuh. Akhirnya kan saya pede ya, jadi kayak oh ini divalidasi enak nih gitu kan rasanya atau apa. Sampai akhirnya waktu dulu tuh karena memang cukup menjanjikan gitu ya. Banyak juga nih yang repeat order teman-teman, akhirnya saya tertarik untuk coba perluas lah marketnya. Ya awalnya gitu sih, jadi karena berangkatnya dari situ, resepnya orang juga suka, jadi ya pede jualan aja gitu kan. Akhirnya banting setir tuh dari ayam geprek yang terakhir, udah full dimsum aja jadinya. Oke. Gitu. Jadi nggak sengaja sebetulnya ya? Nggak sengaja, beneran nggak sengaja, bener. Oke. Nah, tapi kita juga mungkin ingin tahu nih Kang, apa yang ngebedain pola bisnis sebelumnya yang itu mungkin akhirnya belum sukses lah waktu itu ya, mungkin ayam geprek dan sebagainya dengan dimsum ini. Apakah secara pola marketingnya beda? Apakah secara pola mungkin sebelumnya punya outlet atau kayak gimana atau sama pabrik juga atau apa yang membedakan Kang? Wah sangat beda sih. Bedanya tuh jadi dengan adanya Hiseng Dimsum ini saya jadi belajar banyak. Saya jadi melek digital marketing, riset market dan semuanya. Saya jadi melek lah intinya terkait marketing. Padahal ya saya administrasi bisnis. Saya kan dulu ngambilnya juga entrepreneurial ya. Penjurusannya bukan marketing. Tapi gara-gara dimsum ini saya jadi melek banyak lah. Jadi yang pasti itu bedanya itu adalah marketnya ya jelas ya. Kalau dulu kan saya F&B-nya ya outlet gitu kan, resto. Emang ada outletnya. Outletnya resto gitu kan ibaratnya. Kopi juga sama, si sate asin juga sama dan tempatnya sama pabrik yang sekarang. Itu tempatnya selalu di situ aku jualan tuh. Selalu di situ Kang. Bedanya apa? Jangkauan marketnya. Kalau dulu mungkin kayak ayam geprek, kopi, sate asin, ya udah jualan di situ doang, marketnya warga sekitar aja gitu kan. Dan saya tuh jenuh memang. Dulu tuh jenuh kayak gimana ya caranya kita bisa perluas market. Kayak sekarang tuh udah era digitalisasi lah ya. Udah digital marketing tuh udah benar-benar ini banget dulu gitu kan. Kayak mikir, gue masih muda umur segini kayak aduh masa kayak gini gitu ya. Kayak maksudnya gimana ya caranya kita bisa optimalisasi market ini gitu. Akhirnya udah tuh waktu itu tuh ya dimsum itu kan pas udah ngerintis. Dulu tuh belum masuk e-commerce ya aku tuh ya. Jadi masih jualan di Facebook dulu. Jadi cobain tuh masukin ke Facebook grup jual beli frozen food Soreang, Cirebon, Jabodetabek gitu dulu masukin. Masuk ke grup-grup gitu ya. Masuk ke grup-grup, terus edit menunya sendiri dulu pakai Canva gitu-gitu kan. Terus aku iklanin di grup-grup atau apa. Sampai akhirnya nyangkut. Akhirnya bisa tuh beberapa daerah. Ada yang waktu itu kirim kemana ya, ke Subang, kemana kayak gitu-gitu. Dan itu seneng. Jadi kayak produk aku udah bisa sampai ke daerah lain nih selain kota Bandung, selain komplek rumah aku gitu ya. Dulu tuh kayak gitu mikirnya, dan di situ akhirnya ya tertarik lah untuk jadi ngembangin luas gitu. Jadi yang paling beda sih itu ya. Jadi lebih kepada gaya marketnya itu ya, lebih luas gitu, dan itu menurut aku adalah sesuatu yang ya bagus banget lah karena ya ibarat gini lah, kadang tukang nasi goreng di komplek rumah kita jualan bisa kebeli Innova gitu ya. Wah, apalagi itu katakanlah kita marketnya diperluas gitu se-Indonesia gitu kan. Saya kan sepulau Jawa sekarang gitu. Gitu sih ya kurang lebih. Menarik ya. Perubahan pola pemasaran. Iya, pola itu pemasaran. Itu terjadi. Kalau sebelumnya mungkin ya udah outlet tok. Kalau sekarang main di online. Apalagi kayaknya 2021 semuanya dituntut online ya. Betul. Masa-masa Covid ya. Iya, momentum lah. Berarti belajar digital marketing karena tuntutan juga. Karena tuntutan dan benar-benar sendiri. Saya belum pernah, ya dulu tuh ada pengen ya ikut-ikutan kelas-kelas digital marketing kayak gitu-gitu.
tidak ada budget kan. Jadi kita belajar sendiri aja. Dulu belajar sendiri dari YouTube gitu kan. Kebetulan ada banyak orang baik ya yang sharing-sharing ilmu for free gitu kan. Ya udah saya dari situ aja belajar sendiri gimana caranya, pada akhirnya masuk ke e-commerce dan sebagainya. Dan sampai saat ini tuh saya sebenarnya outlet tuh ya di pabrik doang. Pabrik di bawahnya ada kayak outlet doang kecil. Belum buka saya outlet dimanapun gitu, tapi ya saya bisa jualan sampai sepulau Jawa gitu Kang, dan itu bagi saya luar biasa lah gitu kan, dibanding dulu ya udah sekomplek gitu, doang gitu kan. Sekarang jadi sepulau Jawa nih. Belum lagi gitu. Pasti terus berusaha ekspansi juga ke daerah-daerah lain ya. Itu ya pasti. Harus kayak gitu. Oke, nah Kang, bicara tentang perjalanan bisnis ini pasti tantangannya banyak ya. Tadi bisnis ini dari 2018 2 tahun, mungkin masuk tahun ketiga di 2021 itu ngadepin kondisi yang perubahannya kan drastis banget tuh. 2020 tuh drastis banget ya. Drastis, semua rumah makan, semua tempat yang sifatnya offline lah ya. Itu kan kehantam semua tuh. Iya betul. Ngebangun mentalitinya gimana Kang untuk oke, jalan lagi deh gitu. Iya. Gimana tuh maksudnya? Ya kan mungkin di saat yang lain kayaknya udahan deh gitu. Tapi kenapa Akang milih untuk oke, lanjut lagi gitu? Ngelihat ke belakang. Jadi kadang kita tuh sesekali ketika sedang berjuang tuh harus melihat ke belakang. Lihat spion kalau saya bilang. Kenapa? Karena ketika kita lihat spion sesekali, lihat ke belakang, apa yang udah kita korbankan sebelumnya, pada akhirnya kita ngebangun mental kita lagi, kayak kita udah sampai sini nih, sayang kayaknya kalau kita harus putar arah, udah lanjut aja dulu gitu. Saya berpikir gitu. Jadi kalau saya berpikir gini, kita ini konsisten bisnis itu bukan konsisten dalam bidang usahanya. Kalau misalnya nih kita coba let's say ya jualan dimsum, terus gak laku, ya udah ganti produk. Jangan malah kita terus maksain gitu kan. Yang harus konsisten itu adalah semangatnya, mungkin semangatnya, dan terus coba untuk buka usaha gitu selama masih mampu gitu ya. Pun misalkan kita dihadapin modalnya habis atau apa, harus kerja dulu, ya is okay. Seenggaknya kita tetap punya konsistensi, semangat untuk nanti mau buka usaha lagi atau apa gitu kan. Jadi saya mentalitinya dulu tuh kayak gitu ya, waktu pada akhirnya setelah buka kopi, sate asin, terus juga buka ayam geprek lagi, dimsum juga kan sempet dulu turun juga gitu marketnya, kayak ya udah saya waktu itu mikirnya kayak ikhlas aja di posisi kayak gini dulu ya, 2022 tuh inget. Udah deh sambil apply kerja, kalaupun saya nanti keterima kerja, harus kerja dulu, nanti sambil ngumpulin modal untuk usaha lagi. Saya mikirnya gitu aja dulu tuh. Sorry, berarti Kang Noval bukan pribadi yang punya privilege dimodalin gede langsung gitu, enggak, tapi benar-benar dari titik nol. Ya. Kalau untuk privilege dari orang tua, jujur ada. Privilege dari orang tua itu adalah, pertama, ayah saya juga pengusaha. Jadi saya udah punya mentality pengen jadi pengusaha dari dulu ya. Itu satu. Terus kedua juga ayah saya ini juga pekerja keras. Jadi itu bisa menjadi ibaratnya motivasi ya bagi saya gitu. Sama juga memang pabrik yang sekarang itu memang tanah punya orang tua. Itu privilege saya. Tapi kalau untuk ngerintis dimsum dari permodalan sebagainya, itu bisa dipastikan saya mulai dari nol. Maksudnya dulu tuh kayak ya udah muterin uang yang dari bekas usaha ayam geprek apa ada sisa uang berapa, aku pakai lagi kayak gitu-gitu. Jadi ya benar-benar dari nol gitu. Dulu tuh kayaknya waktu jualan modal awal dimsum tuh kayaknya cuman 500.000, nggak sampai sejuta modal awal tuh gitu untuk si bahan tuh gitu ya. Karena memang aset-aset tuh ya kayak freezer, mixer kayak gitu-gitu dulu pakai yang ada di rumah, Kang. Jadi benar-benar pakai yang ada di rumah, yang masih ada dipakai aja, nggak yang modal kita bikin apalah BMC perencanaan, nggak ada. Cuma harus langsung kayak sekian ratus juta, nggak ya? Nggak ada, benar-benar cuman modal segitu aja dulu. Kayak nyampur adonan dulu masih pakai tangan gitu kan, sampai akhirnya di rumah ada mixer adonan yang nggak kepake, aku pakai bawa gitu ke tempat produksi dulu. Ya benar-benar ya dari nol lah kalau perjuangan untuk rintis usahanya gitu ya. Ya artinya kan kalau kita bicara untuk orang umum ya, siapapun. Berarti ini bukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan orang lain dong. Iya kan? Benar banget kalau itu. Even sebenarnya kalau boleh dibilang gitu ya, katakanlah sekarang saya punya tanah pabrik dari orang tua, bisa kok kalau misalkan saya harus bayar sewanya gitu kan, itu sebenarnya bukan milik orang tua pun sebetulnya bisa gitu kan? bisa banget gitu maksudnya. Jadi ya kalau bahasa Sunda mah kaharti lah gitu ya ibaratnya. Jadi kalau menurut saya mah dari awal dulu saya coba usaha gitu ayam geprek gitu kan, dari awal juga bisa kok gitu, nggak yang kayak kadang kita tuh bikin rumit sendiri gitu kan. Kayak mau rintis usaha tuh kayak
oh butuh modal segini atau apa gitu. Kalau saya sih lebih milih gini ya, saya misalnya punya uang 20 juta, daripada 20 juta all in untuk satu bisnis, mending saya trial untuk 20 bisnis, 10 bisnis gitu, misalkan nyobain gitu ya. Karena probabilitas kita ngebangun usaha tuh lebih banyak gagalnya nggak sih daripada berhasilnya gitu, maksud saya tuh gitu. Jadi ya maksud saya itu, saya bisa buktikan dengan modal kecil juga awal-awal bisa gitu. Oke, modal secara angka ya bisa dibilang kecil, tapi yang menjadi kekuatan terbesarnya apa, Kang? Kekuatan terbesar gitu ya, doa sih kayaknya. Doa sama ikhtiar. Tapi jujur aja gini ya, kalau saya tuh malah saya memimpikan sampai detik ini di dulu tuh gitu ya. Tapi saya nggak pernah nyangka karena apa ya? Percaya aja ikhtiar juga saya maksimalin gitu ya dulu. Memang kita harus korbanin waktu gitu. Dalam arti kayak dulu saya belanja sendiri ke pasar. Saya produksi sendiri dulu sama karyawan. Saya ngirim sendiri Kang dulu ke Subang. Saya nganterin. Saya pura-pura jadi kurir. Saya selama 3-4 bulan dulu nganterin ke Subang. Bolak-balik Subang Bandung selama 4 bulan ya. Jadi seminggu tuh bisa 3-4 kali saya lakuin itu. Total kilometernya mungkin 90 sampai 120 km tuh bolak-balik saya lakukan itu. Berperan sebagai kurir padahal ownernya sendiri. Iya gitu, karena dulu ya sampai akhirnya dia tahu saya yang punya gitu kan. Terus ke beberapa pelanggan juga saya yang di Bandung saya pura-pura jadi kurir. Kenapa? Karena dulu tuh saya mikir nggak mau pelanggan tuh jadi reputasi kelihatannya kayak wah ini bisnis kecil, owner aja sampai nganter-nganter sendiri. Makanya saya pura-pura jadi kurir dulu tuh. Sampai pernah ada yang kasihan kayak ngasih ongkir gitu, ngasih tambahan gitu iya, kayak gitu dulu tuh gitu. Jadi saya mau gitu ikhtiar kayak gitu-gitu dulu tuh dimaksimalin, tapi nggak lupa gitu sama doa juga gitu, percaya aja gitu. Dan bagi saya ikhtiar yang kayak gitu tuh itu tuh masih 20-30% kan. Justru memang komposisinya harus banyakin doa sih ya, 70%-nya doa gitu. Jadi di situ sih. Jadi kadang doa itu menjadi penguat kita, ikhtiar itu membangun mental dalam arti ketika kita udah ikhtiar maksimal, kita jadi ngeliat ke belakang. Kita udah sampai mana nih, kita udah ngorbanin apa aja nih gitu kan. Pada akhirnya itu bangun mental dan kita bisa terus lanjut gitu kan. Jadi ketika dihadapin uang cuman sisa berapa, 500.000 juta, kita muter otak pada akhirnya. Ya kita udah sampai sini gitu, sayang aja gitu. Gimana caranya kita harus tetap bisa lanjut gitu. Kayak gitu kan. Jadi dulu kayak saya sampai karyawan ya, ibaratnya harus gajian. Saya punya keyboard gitu kan, keyboard piano gitu. Saya jual terus ya udah buat bayar karyawan saya atau apa gitu sampai kayak gitu dulu. Untuk jadi ya backup dulu gitu backup dulu kayak gitu sih ya. Oke. Ini menarik sekali X-People ya. Artinya kan ya nggak mudah gitu ya, tapi luar biasa. Ada komposisi tadi 70%-nya doa. Itu kan artinya kan di luar wilayah kita ya. Ikhtiar wilayah kita dong, berarti 30%-nya wilayah kita. Tapi ternyata bisnis itu nggak cuman soal ikhtiarnya kita berarti. Iya benar sih. Karena ya saya ngerasain sih banyak keajaiban di hidup saya gitu ya. Maksudnya dalam arti kadang-kadang apa ya, jadi yang nggak masuk akal aja gitu. Sampai detik ini tuh yang kayak saya impikan, tapi sama Allah tuh kayak dipercepat gitu kejadiannya gitu ibaratnya gitu. Jadi nggak nyangkanya itu gitu kan, tidak disangka-sangka gitu. Tapi ya gimana? Saya kan kalau cerita ke orang susah ya. Kadang-kadang saya misalnya ngisi talk show, tipsnya sukses usaha apa dong? Cara-caranya gimana ya? Saya kasih tahu. Tapi sekali lagi Kang, yang namanya rezeki mah bisa yang namanya cara kan bisa di copy ya. Tapi rezeki kan nggak bisa di paste. Nah itu. Nah yang bisa ibaratnya tadi soal rezeki kan itu di luar wilayah kita ya. Nah itu tadi maksud saya gitu ya. Siap. Sekarang pengen belajar dari kesalahan. Iya. Sebelumnya pernah ngadapin gagal. Pengen tahu dong. Mungkin dikasih beberapa poin. Kesalahan apa yang sebelumnya pernah dilakukan dan akhirnya itu yang jadi evaluasi supaya nggak terulang. Jadi ini sih lebih kepada saya tuh waktu dulu awal ngerintis usaha, geprek. Jadi nggak bisa mengalokasikan dana dengan baik. Itu kesalahan yang pada akhirnya menjadi pelajaran besar ya. Kayak misalkan saya punya keuntungan sedikit, bukannya diinvestasikan lagi untuk aset atau pengembangan usaha, baik asetnya tangible ataupun intangible ya. Kayak misalkan peralatan atau mungkin branding dan sebagainya. Itu saya malah pakai untuk kebutuhan pribadi dulu yang kayak sifatnya tuh adalah kebutuhan yang memang nggak urgent gitu kan. Malah konsumtif gitu ya? Konsumtif, betul gitu. Entah buat beli apa, modif motor dulu, beli helm gitu-gitulah dulu tuh. Jadi itu jadi pelajaran besar. Apalagi setelah saya baca buku Rich Dad Poor Dad gitu ya. Perbedaan antara aset dan liabilitas gitu. Jadi semakin melek lah gitu. Dan memang ya mungkin takdirnya dulu begitu ya. Dikasih pelajaran dulu, gagal lah kita
ibaratnya bangkit lagi, belajar gitu. Karena ya lebih baik saya gagal dan punya pelajaran waktu saya ngerintis usaha kecil daripada nanti usahanya udah gede gitu kan. Jadi itu sih kesalahan yang paling fatal menurut saya pada akhirnya ya geprek saya ketika dihadapi pandemi yang nggak bisa survive karena nggak ada orang yang tahu geprek saya tuh dulu namanya geprek Cirambai kan, nggak akan ada yang tahu, branding nggak pernah gitu kan, peralatan seadanya, outlet cuma satu karena uangnya keburu dihabisin dengan kepentingan saya yang nggak urgent gitu kan. Sorry, usia waktu itu pertama kali ngerintis bisnis usia berapa Kang? 2018 itu berarti usia saya masih mungkin 19-20 tahun ya. Ya muda banget kan? Iya. Mungkin di saat usia segitu mungkin kayaknya sekarang ex people ya usia 19 tahun emang masanya apa namanya? Iya, pengen beli-beli gitu kan. Beli aja kan. Bener. Tapi di usia berapa Kang mulai ngerasa lebih bijak lah? Lebih bijak untuk ngelola itu. Iya. Oh, dulu gini. Jadi gimana? saya pernah nangis ke Umi, ibu saya. Mi, kenapa ya Adek usaha udah berkali-kali gagal mulu gitu, nyoba geprek apa gini. Terus Umi tuh bilang gini. Dek, mungkin Allah sedang tahan rezeki Ade sekarang. Kenapa? Karena kalau Ade sekarang dikasih uang yang banyak, nanti mungkin Ade nggak bisa kelolanya dengan baik. Uangnya dipakai yang nggak benar, uangnya cepat habis, nggak amanah Ade ngasih rezekinya atau apa. Di situ tuh jadi penyemangat aku kan kayak akhirnya, apa mungkin iya ya? Oh benar ternyata sama Allah ditunda beberapa tahun lagi mungkin kan. Jadi pada akhirnya di situ ya apa ya? Ya jadi semakin kuat lah ya. Pada akhirnya kayak ya jangan lagi lah ngelakuin kesalahan kayak gitu kan. Jadi di situ ya titik motivasinya dan lebih dewasa. Itu mungkin pas di umur berapa ya? 22 mungkin ya. Pas lagi benar-benar mau buka dimsum. Sebelum banget mau rintis dimsum. 2021 deh, 2021 awal atau 2020 akhir ya lupa. Dulu kayak gitulah. Oke, jadi ya belajar dari berbagai keadaan juga tadi ya. Ya akhirnya di situ mulai akhirnya dituntut untuk mikir lebih mungkin tadi ya. Gitu. Mikir lebih kayak gitu. Oke, nah Kang Noval kan memilih untuk membangun bisnisnya sendiri tadi. Ya. Kenapa nggak melibatkan orang lain atau melibatkan tapi untuk urusan-urusan yang sifatnya tidak strategis kah? Atau ya mungkin kenapa tidak membuka pendapat orang lain? Atau ada pertimbangan apa sih yang ngebuat Kang Noval milih oke, gua jalanin ini sendirian aja deh gitu. Saya ini memang sebenarnya tipikal yang single fighter. Jadi seneng nggak tahu ya. Jadi dibilang kerja tim sekarang kan saya punya tim gitu ya. Ada ya. Tapi memang ketika saya make a decision gitu ya, bikin keputusan tuh memang benar-benar saya tuh kadang-kadang butuh pendapat orang, tapi tetap yang menjadi decision maker itu harus saya gitu. Kalau misalnya terganggu dengan hal yang lain, ada ketakutan saya tuh ntar menyesali kayak jadi menyalahkan gitu. Tapi kan ketika decisionnya balik lagi ke saya dan saya ownernya sendiri, ya udah ini kan keputusan lu gitu kan, keputusan saya sendiri gitu. Berarti jadi ya udah jangan disesali gitu kan. Lebih ke situ juga satu. Terus yang kedua memang ya apa ya? Ya menghindari perbedaan pendapat mungkin ya. Dalam hal saat merintis usaha itu kan paling krusial ya pasti gitu ya. Apalagi dulu juga kan kayak ya udah sih emang modalnya juga terbatas gitu kan. Jadi nggak mikir kayak ya udah jalanin sendiri aja gitu kan, nggak yang modal gede dan bukan bisnis yang rocket science juga gitu waktu itu aku pikir gitu kan kayak bisa lah sendiri gitu kan. Makanya ketika banyak banget gitu kan adik-adik ketika misalkan cerita bang gimana ya ini apa gini kadang mengeluhkan atau apa gitu ya terserah sih, tapi gue juga sendiri bisa kok gitu selama bisnis lo tuh bukan yang rocket science membutuhkan ahli atau expert yang kayak gimana gitu kan. Kadang-kadang kita collab bisnis dengan orang kan, lu punya keahlian apa, dia punya keahlian apa yang kita ini terbatas misalkan. Kalau menurut saya kan usaha kuliner kayak saya dimsum yang dengan modal tadi under 1 juta kayaknya masih bisa lah di-handle sendiri. Jadi ya mikirnya sih gitu dulu gitu ya. Dan memang ya ternyata emang ada takdirnya kan sekarang memang ya udah emang cocoknya waktu dulu emang sendiri pada saat ngerintis gitu kan. Gitu sih. Menjawab banyak ya ex people tadi kan pertama mungkin bisa nggak ya punya modal segini gitu kan ya. Tapi ternyata menarik Kang bahwa apa untuk membangun bisnis nggak usah banyak apa ya overthinking kali ya Kang ya. Benar. Kadang-kadang tuh kita dibikin rumit sendiri. Tadi yang aku bilang kayak kadang-kadang tuh jadi gimana ya? Ini harus gimana dari awal gitu kan. Jadi sebenarnya gini ya. Membuat planning
kemudian juga membuat mitigasi-mitigasi ketika Iya, kita merintis usaha, BMC dan sebagainya, berbagai tools itu bagus banget. Masalah lu eksekusi atau enggak gitu. Kadang-kadang kan kita kebanyakan mikir, terlalu bikin resiko dan juga planning, akhirnya nggak eksekusi gitu kan. Karena saya jamin gitu ya, pelajaran paling berharga tuh pada saat kita mulai jalan. Itu jadi trial and error-nya tuh ada gitu kan, evaluasi yang ketika kita menjalankan usaha tuh mulai keluar semua kan gitu. Jadi kalau kita hanya berangkat dari teori aja, hanya berangkat dari ibaratnya tools-tools aja, yaitu sifatnya hanya membantu aja gitu. Pada akhirnya nanti pas udah jalannya usaha kadang-kadang kaget gitu kan, di luar dari perencanaan atau apa gitu kan sebenarnya gitu. Apalagi kalau memang kita menggunakan modalnya yang minim. Beda cerita ketika mungkin memang modalnya besar, planningnya besar, ya mungkin itu butuh data yang lebih spesifik gitu kan. Manajemen resikonya harus lebih gitu. ya. Kalau saya kan ya dulu kan juga cuman modal segitu doang kan, mikirnya juga nggak jadi juga ya udahlah gitu kan, mikirnya tulus juga kali tulus ya. gitu kan. Tapi pada akhirnya kan kita bisa lipat gandakan, dapat pelajaran yang banyak gitu kan. Makanya tadi saya bilang kalau saya punya uang gede, saya mah lebih baik dipecah untuk coba beberapa usaha gitu kan, supaya jadi trial and error juga gitu kan. Itu sih mungkin. Oke. Rutinitas nih Kang, ngebangun bisnis, tadi konsistensi dan sebagainya, mungkin itu salah satu tantangan setiap pengusaha ya. Gitu. Tapi Dimsum ini pernah ngadapin masa-masa sulit di awal-awal mungkin, atau alhamdulillah lancar terus? Ada lah tantangan ya, ada. Sampai sekarang tuh selalu ada gitu. Cuman ya alhamdulillah kalau dibilang lancar ya lancar, kita syukuri aja gitu ya. Maksudnya saya ini kan ibaratnya benar-benar dari nol tuh sampai di tahap yang kayak bikin sistemnya pun sendiri, Kang. Termasuk nganterin aja sendiri tadi? Iya gitu. Saya dulu pas buka e-commerce juga jawabin admin sendiri saya juga. Sendiri. Komplain pelanggan, kemudian juga kelola media, foto apa sebagainya, caption sebagainya, itu saya sendiri dari nol. Packing, riset packaging saya gitu ya, sampai akhirnya bisa kirim luar kota itu juga dulu sendiri. Terus juga semuanya lah, bahan baku, vendor-vendor sampai akhirnya pada datang. Sekarang kan semuanya, dulu kan belanja sendiri gitu. Jadi semua dari nol, belajar dari nol. Even sistem produksi, sistem pengiriman yang sekarang itu udah lebih established gitu ya, itu saya sendiri. Riset, belanja aset kayak mesin sekarang, spek-speknya kayak gimana, saya pelajari sendiri sekarang. Dan itu tantangan. Kenapa? Karena ketika kita ada salah beli aset, itu kan jadi waste. Kita buang uang kan ibaratnya gitu. Terus juga kayak sistem, misalnya manajemen sistem, produktivitas, itu juga tantangan. Ada salah sistem, itu bisa ngurangin produktivitas, waktu jadi lebih lama dan sebagainya. Dan dulu itu saya bangun sendiri, Kang. Bangun sendiri dari nol, karena ya gimana, masa kita datang ke pabrik kompetitor, ya saya mau belajar gitu kan, gimana sistemnya, nggak akan mau kan, pasti kan. Jadi pada akhirnya ya saya belajar, mungkin kayak sesederhana, saya nonton nih video di YouTube, produsen dimsum yang ada di Jepang, Korea, di China atau apa. Saya lihat line up produksi mereka kayak gimana tuh di video. Oh, bisa kita copy mungkin caranya kayak gimana. Jadi itu tantangan sih ya. Jadi selain itu juga kayak SDM gitu ya, membangun SDM tuh dari nol gitu kan. Kayak saya sekarang ada yang di office, ada yang di produksi dengan segala gimana gitu ya. Maksudnya sifat orang gitu kan. Itu juga jadi tantangan. Sebisa mungkin saya ke karyawannya tuh nggak marah, Kang, gitu ya. Jadi supaya bisa, ya saya tahu gitu ya, kalau misalkan dirasa saya sendiri juga belum bisa memberikan maksimal untuk karyawan, saya juga jangan tuntut yang berlebihan gitu kan. Itu jadi tantangan lah. Jadi sampai sekarang lah, kalau itu mah selalu ada gitu ya. Apalagi bagi seorang pemimpin ya, challenge-nya pasti. Tapi berapa banyak orang yang terlibat nih, Kang, di Hiseng Dimsum, mulai dari tahap produksi bisa nyampe ke konsumen itu? Kira-kira kalau Akang estimasi ada berapa orang sekarang yang terlibat di Hiseng Dimsum ini? Karyawan gitu ya? Karyawan. Sekarang 68 ya? 68 sama karyawan. office 68 orang karyawan saya gitu ya, total gitu. Ada vendor lain juga yang dilibatkan? Vendor ya supplier aja sih ya? Kalau supplier ya vendor banyak sih ya. Banyak juga ya? Mungkin sampai berapa ya, 20 vendor kayaknya ada ya. 20 vendor. Dulu saya ke pasar belanja sendiri gitu-gitu. Sekarang ya alhamdulillah pada datang ya kan, malah kasih kayak semacam price list, katalog dan sebagainya gitu. Nawarin gitu ya. Kayak gitu. Oke. Artinya kan semakin banyak orang juga yang mendapatkan rezeki perantaranya mungkin lewat Hiseng Dimsum kan. Ini kan sesuatu yang luar biasa juga. Gimana, Kang? Ada mungkin hal yang paling membahagiakan bagi Akang sekarang tuh apa sih setelah di titik ini? Yang paling bikin happy itu apa? Yang paling bikin happy itu saya ngelihat
saya jadi perantara, dikasih kesempatan sama Oke. Allah gitu ya untuk mungkin bisa meningkatkan kualitas hidup beberapa tim saya gitu ya. Maksudnya ya baik yang diproduksi atau yang di office gitu, dalam arti ya bisa lebih sejahtera mungkin ya. Betul. Dan saya sadar gitu belum maksimal. Saya sadar belum maksimal dan maka dari itu saya juga akan terus gitu berusaha untuk mereka gitu ya. Karena itu yang paling penting sih ya. Udah buat apa lagi gitu maksudnya. Kadang kalau saya bilang jadi pengusaha itu kan misi mulianya itu adalah kita selain membuka lapangan pekerjaan, pertanyaannya ketika sudah buka lapangan pekerjaan, banyak orang yang kerja nih masuk ke perusahaan kita. Nah, seperti apa mereka di dalam gitu kan? Betul. Harus kita sejahterakan gitu kan di situ, dan itu suatu kesenangan gitu kadang-kadang. Dan ketika saya melangkah gitu sekarang tuh untuk sesuatu hal, memutuskan suatu hal gitu, baik saya pribadi maupun saya perusahaan, itu tuh selalu ada pertimbangan. Kenapa? Karena saya tuh udah bukan melangkah sendiri lagi. Tadi saya bilang ada 68 orang di belakang saya gitu yang mungkin bisa berdampak. Belum lagi para vendor dengan timnya ya. Iya itu juga itu gitu kan. Pasti ngaruh juga ngaruh kan. juga benar gitu ketika saya melakukan suatu hal gitu kan. Itu jadi lebih berpikir gitu. Jadi itu jadi lebih dewasa sih dari saya sendiri gitu kan. Juga ya harapannya kan mungkin saya sekarang bisa ya kira-kira orang tua ada keinginan apa yang belum tercapai mungkin bisa saya wujudkan gitu ya. Gitu. Jadi ya lebih enak ya saya sendiri juga ya. Saya kan dari dulu tuh pengen banget gitu traveling gitu kan. Saya jadi ya lebih bisa lah sekarang gitu kan traveling gitu ya, ke luar negeri atau apa gitu. Itu impian saya gitu ya. Itu juga cukup menyenangkan lah yang dulu diimpikan gitu. Itu sih ya. Siap. Karena ya pasti itu ya. Kalau bisnis mencapai titik, saya nggak tahu nih. Dalam pikiran Akang, apakah ini sudah di titik aman, atau saya masih punya 1000 langkah ke depan yang memang ingin terus dikejar? What next untuk 5 tahun ke depan? Oh banyak banget. Iya maksudnya saya tuh malah punya mimpi membangun kawasan bisnis. Gitu ya. Saya tuh pengen bangun kawasan bisnis. Jadi mimpi mah gila aja gitu kan. Ya nggak ada yang tahu gitu kan. Bener. Saya juga maksudnya dulu Hiseng dimimpikan kan saya bilang, tapi nggak pernah nyangka gitu kan. Saya pengen bangun kawasan bisnis gitu ya. Mungkin Jakarta mah kan udah biasa gitu ya, ada SCB dan sebagainya. Kenapa nggak bangun gitu ya di Bandung atau di Kabupaten Bandung gitu, bangun kawasan bisnis. Terus juga mungkin yang paling dekat itu kan paling gedenya nanti ya. Kalau paling dekatnya sih ya mungkin kita perluas kapasitas produksi gitu ya. Entah mungkin investasi peralatan baru atau juga mungkin ekspansi pabrik dan sebagainya. Kemudian juga buka outlet offline. Karena memang outlet offline ini juga cukup menarik gitu ya. Kita hybrid lah, online juga jalan, offline juga tetap jalan. Dan harapannya bisa di beberapa titik gitu ya. Kejar kita misinya di Pulau Jawa aja sih dulu gitu ya. Untuk 5 tahun ke depan ini, dan mungkin bisa ekspansi lah nanti ya keluar pulau. Sederhananya itu dulu sih. Jadi kalau jangka panjangnya itu tadi, saya tuh pengen bangun kawasan bisnis gitu kawasan ya, bisnis. Di kota Bandung. Jadi supaya lebih meningkat lah perekonomian di Bandung ini gitu ya. Oke, gokil. Disupport terus pastinya X People ya. Oke, Kang. Terkait dari semua yang Akang punya sekarang, aset apa yang paling berharga menurut Akang? SDM menurut saya. Kemudian juga reputasi brand, sama pengetahuan sih ya. Pengetahuan itu dari saya sendiri maupun data gitu ya. Itu sih menurut saya 3 hal itu paling penting. Kalau bicara yang lain kayak uang atau apa kayak gitu, 3 hal itu nggak punya, nggak akan dapat masalahnya. Iya sih. Kayak uang dan sebagainya gitu. Iya sih. Jadi ibaratnya mah ya nauzubillah min dzalik sebenarnya. Cuman kalau ditanya lebih baik kehilangan uang atau aset nggak apa-apa. Tapi 3 hal itu jangan sampai gitu ya. Ibaratnya SDM kita bicara tim. Saya ngebangun tim nggak gampang dong. Nggak gampang. Punya tim yang baik juga yang bagus, efisien, efektif juga nggak gampang, Kang. Yang Nggak tahu gampang. visi misi kita gitu ya. Ya kayak gitu-gitu. Dari atas sampai bawah ya. Iya. Itu nggak gampang. Kemudian kedua juga tadi isi kepala kita gitu ya. Wawasan based on pengalaman kita semua gitu yang udah dilewatin ya. Data dan sebagainya itu juga penting banget gitu. Ibaratnya ya mohon maaf kalau nauzubillah min dzalik gitu. Saya harus dihadapi nggak punya uang besok, bulan depan, tahun depan, ya saya bisa create lagi gitu kan. Jadi nggak usah khawatir gitu kalau misalkan
kita kehilangan sesuatu nanti, Ya. ya kita udah punya pengalaman gitu kan. Jadi jangan sampai lah gitu. Oke. Makna gagal buat Akang apa, Kang? Makna gagal, Udah pernah kan? iya. Iya. Apa ya? Pelajaran sih ya. Pelajaran. Makna gagal itu ya pelajaran aja. Jadi entah pelajaran atau peringatan mungkin. Oke. Kenapa peringatan? Jadi ya tadi lebih baik gagal sekarang daripada nanti gagal di masa depan gitu. Jadi Tapi bukan akhir segalanya kan? bukanlah, Iya. bukan banget gitu. Maksudnya ya percaya aja sama konsep doa tadi aku bilang gitu ya. Ya takdir gitu kan. Kadang-kadang kita juga selalu berpikir kan, gue perasa udah ikhtiar gini-gini Iya, atau apa, ngelupain yang namanya takdir gitu kan, ngelupain sama yang namanya takdir. Dan juga ya tadi jawaban dari doa gitu kan, Iya. kalau gak dikabulin yang exact kita mau, ya digantikan yang lebih baik gitu. Jadi percaya aja sih kalau gagal pasti ada something waiting di depan yang lebih baik gitu kan. Dari dulu mah even saya pun nggak jadi pengusaha gitu ya, misalkan ngelamar kerja terus keterima di tempat kerja gitu, saya mah percaya Allah kasih takdir saya terbaiknya mungkin jadi karyawan yang nantinya berprestasi atau apa gitu, saya terima aja. Jadi kadang-kadang bab yang kita butuhkan ketika ngerintis usaha terus gagal atau apa gitu ya, Allah mau ngajarin apa, ikhlas dulu mungkin ya. Kan ada yang udah gagal atau apa ngotot terus gitu, Iya, nggak ikhlas, nggak bisa, gue harus jadi pengusaha atau apa gitu-gitu. Oke. Coba-coba lagi, ya akhirnya nggak Allah kasih gitu kan. Artinya kan kita meragukan doa ke Allah gitu ya, terburu-buru gitu kan. Padahal ikhlas aja dulu gitu. Andai kata ikhlas, ya udah kalau emang takdirnya harus ini dulu nggak apa-apa. Ujung-ujungnya ternyata takdir saya tetap jadi pengusaha juga kan. Iya. Gak ngaruh juga saya udah apply kerja atau apa, coba atau gimana ya, kalau takdirnya pengusaha jadi pengusaha, ya ikhlas aja gitu. Oke, Kang, saya masih punya banyak pertanyaan tapi ternyata udah mau 40 menit X People ya. Luar biasa. Kang, mungkin satu terakhir, minta pesan dong buat pendengar kita nih yang mereka masih pengen usaha tapi masih dalam pikiran yang overthinkingnya itu. Ragu gitu ya gimana. Iya. Kasih pesan dong buat kita semua lah, buat pendengar di 90,9 FM. Mulai usaha mah jangan nunggu sempurna. Ya kita mulai gitu ya dengan segala apa ya. Ya lakukan aja yang terbaik pada saat itu dengan apa yang kita punya, dengan segala keterbatasan gitu. Jadi ketika kita sudah memulai, jadikan itu sempurna baru gitu ya. Sesimpel itu gitu, karena ya itu tadi pelajaran-pelajaran berharga itu didapat ketika kita sudah mulai. Kita sudah mulai, pada akhirnya kita akan menjadi bisa sempurna gitu. Jadi ya kalau misalkan menunggu untuk sempurna saat mulai mah jangan berharap sih, gak akan pernah gitu menurut saya gitu kan. Itu yang mungkin jadi hambatan gitu ya. Dan pasti menjadi ketakutan gitu beberapa orang gitu. Percaya aja sih ya. Dan tadi ya mungkin kalau saya tuh punya quotes mungkin ya. Oke. Doa dan usaha itu laksana sepasang sayap seekor burung. Kalau salah satunya tidak kokoh, maka tidak akan sampai burung itu sampai tujuan. Tapi kalau dua-duanya kokoh, pasti akan sampai ke tujuan itu gitu. Jadi doa dan usaha ya harus sama-sama kuat lah gitu. Itu sih simpel aja. Oke, itu dia quotes dari Opang. Betul. Opang ya, dari owner dari Hiseng Dimsum. Iya. Kang nuhun pisan. Siap. Ya, Teman-teman. sudah berbagi dengan kita di 90,9 FM di program Titik Temu X People. Menarik banget pastinya, dan tentunya tadi pesannya dari Kang Opang kamu catat ya, quotes-nya juga tadi di apa ya, dicermati pastinya. Dan intinya mungkin jangan takut untuk memulai ya Kang ya. Iya, betul. Dan jangan terlalu juga menuntut kesempurnaan apalagi di awal. Iya. Oke, Kang, hatur nuhun pisan sekali lagi. Ya, dan sama-sama, X People, sampai jumpa lagi di Titik Temu berikutnya. Itu dia obrolan saya bareng dengan Kang Opang di program Titik Temu, kolaborasi bareng dengan HIPMI Bandung, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. So, sampai jumpa lagi di Titik Temu berikutnya. Bye.